Indonesia akhirnya mulai diperhitungkan di dunia balap motor internasional. Dan sekarang, ada satu nama muda yang benar-benar sedang mencuri perhatian dunia. Bukan cuma karena prestasinya di lintasan, tapi juga karena perjalanan karirnya yang luar biasa sejak usia sangat muda. Dari balap nasional Indonesia, sampai akhirnya menembus Moto3 dunia bersama Honda Tim Asia. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran? Sebenarnya siapa yang membiayai perjalanan mahal seorang Veda Ega Pratama sampai bisa balapan di level dunia? Berapa sebenarnya gaji dan pendapatan yang didapat Veda sebagai pembalap Moto3? Dan kenapa banyak brand besar dunia mulai tertarik mendukung dirinya? Di video kali ini, kita akan membahas lengkap perjalanan karir, sponsor, fasilitas, sampai sumber pendapatan Veda Ega Pratama di Moto3 Dunia 2026. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Banyak yang penasaran, sebenarnya siapa sih yang membiayai perjalanan karir Veda Ega Pratama sampai bisa menembus Moto3 dunia di usia yang masih sangat muda? Karena kita tahu sendiri, dunia balap motor itu bukan olahraga murah. Untuk bisa balapan di level Asia sampai Eropa, biayanya bisa sangat besar. Mulai dari motor, ban, biaya latihan, transportasi, tiket pesawat, mekanik, sampai kebutuhan hidup selama balapan. Dan yang pasti, perjalanan Veda menuju Moto3 tidak dimulai dari sponsor besar dulu. Semuanya dimulai dari sang ayah. Ayah Veda, Sudarmono, merupakan mantan pembalap nasional yang cukup dikenal di era balap Indonesia dulu. Bahkan beliau juga pernah turun di ajang Asia Road Racing Championship. Karena berasal dari keluarga balap, Veda sudah sangat dekat dengan dunia racing sejak kecil. Sudarmono menjadi sosok yang pertama kali melihat bakat Veda dan langsung membentuknya dari usia muda. Mulai dari melatih teknik balap, membangun mental, menyediakan motor latihan, sampai mendampingi Veda di awal karirnya. Dan tentunya, semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bisa dibilang, sebelum dikenal banyak orang seperti sekarang, orang tua Veda punya peran besar dalam membangun fondasi karirnya. Setelah berkembang di level awal, bakat Veda akhirnya mulai dilirik oleh Astra Honda Motor lewat program Astra Honda Racing Team. Disinilah karir Veda mulai naik level. Veda kemudian mengikuti berbagai ajang pembinaan balap nasional menggunakan motor bebek bersama Astra Honda Racing Team. Lalu perlahan naik ke kompetisi yang lebih besar seperti Asia Road Racing Championship dan Asia Talent Cup. Dan performanya benar-benar mulai mencuri perhatian saat tampil di Asia Talent Cup. Puncaknya terjadi pada musim 2023 ketika Veda berhasil menjadi juara Asia Talent Cup. Prestasi itu menjadi titik penting dalam karirnya, karena setelah itu, Veda mendapat kesempatan tampil di Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP Moto3. Kita tahu sendiri, Red Bull Rookies Cup adalah salah satu ajang paling bergengsi untuk pembalap muda yang ingin menuju MotoGP. Banyak pembalap besar lahir dari sana. Dan hebatnya lagi, Veda mampu bersaing melawan pembalap-pembalap muda terbaik dari berbagai negara. Bahkan tahun ini, Veda berhasil mencetak sejarah dengan meraih podium di Moto3 dunia. Itu menjadi podium pertama bagi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Pencapaian yang benar-benar luar biasa. Nah, dari sini muncul pertanyaan besar. Siapa sih sebenarnya yang membiayai perjalanan panjang Veda sampai sekarang bisa ada di level dunia saat ini? Jawabannya adalah Astra Honda Motor. Lewat Astra Honda Racing Team, mereka mendukung penuh perjalanan karir Veda. Jadi secara tidak langsung, buat sobat-sobat di sini yang menggunakan motor Honda di Indonesia, kalian juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Mulai dari kalian pengguna Honda Revo, Beat, Vario, Scoopy, PCX, CBR, sampai Goldwing sekalipun. Semuanya ikut menjadi bagian dari besarnya industri Honda di Indonesia. Dan dari besarnya penjualan itulah, sebagian akhirnya kembali dipakai untuk mendukung program balap dan pembinaan pembalap muda seperti Veda Ega Pratama. Lalu, apa saja sih fasilitas yang didapatkan Vega sebagai rider yang berkompetisi di kejuaraan dunia? Mulai dari motor balap, perlengkapan racing, biaya transportasi, penginapan, racing fee, latihan, sampai program balap di Eropa. Semua itu merupakan bagian dari investasi jangka panjang Honda untuk membangun pembalap Indonesia. Makanya tidak heran kalau banyak pembalap Indonesia yang jalurnya hampir mirip. Dimulai dari balap nasional, lalu Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, Junior GP, sampai akhirnya menuju Moto3, Moto2, dan bahkan ke series MotoGP. Contohnya seperti Mario Suryo Aji yang sekarang tampil di Moto2. Dan sekarang, Veda menjadi penerus berikutnya. Menariknya lagi, meskipun Veda berada di Honda Tim Asia, dia juga memiliki sponsor pribadi seperti Red Bull. Raksasa minuman energi ini mulai menjalin kontrak pribadi dengan Veda di awal tahun 2026 ini. Ia resmi bergabung ke dalam program Elite Red Bull Athletes menjelang debutnya di ajang kejuaraan dunia Moto3.
Kontrak ini menjadikan Veda sebagai pembalap motor Indonesia pertama yang mendapatkan dukungan sponsor personal dari Red Bull, mensejajarkannya dengan bintang dunia lainnya seperti Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Jorge Martin. Sponsor kelas dunia yang bekerja sama secara pribadi dengan Veda selanjutnya adalah Arai Helmet. Mirip dengan Red Bull, produsen helm premium asal Jepang ini mulai menjalin kontrak pribadi dengan Veda ketika musim balap 2026 ini akan dimulai, menggeser merek KYT yang sebelumnya ia gunakan. Arai Helmet ini sangat jarang memberikan kontrak berbayar kepada pembalap. Mereka biasanya menyuplai helm ketika sang pembalap secara khusus memilih Arai sebagai standar keamanan dan kenyamanan mereka. Nah, dalam kasus Veda, banyak yang menilai ketertarikan Arai Helmet muncul karena prestasi dan perkembangan karirnya yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Keseriusan Arai Helmet dalam mendukung Veda Ega Pratama juga terlihat dari perlengkapan yang digunakan Veda musim ini. Veda diketahui menggunakan seri Arai RX7X atau RX7V Evo Racing, yang merupakan lini helm balap tertinggi milik Arai dan biasa dipakai di level kompetisi dunia. Bukan cuma itu, desain helm Veda juga digarap langsung oleh Dave Designs, studio desain ternama asal Spanyol yang sudah sangat dikenal di dunia motorsport. Dave Design sendiri merupakan pihak yang pernah mengerjakan desain helm untuk pembalap-pembalap elit dunia, seperti Marc Marquez, Alex Marquez, hingga Carlos Sainz. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Arai terhadap Veda bukan sekedar kerjasama biasa, tetapi benar-benar menjadi bagian dari persiapan serius untuk membantu performanya menghadapi musim Moto3 2026. Tidak hanya brand internasional saja yang mensupport Veda di series 2026 ini. Ada juga dua brand besar asal Indonesia yang ikut memberikan dukungan untuk perjalanan Veda di Moto3 dunia, yaitu MS Glow for Men dan Antangin. MS Glow for Men sendiri merupakan brand perawatan pria milik Gilang Widya Pranama dan Shandi Purnamasari, yang kalian tahu sendiri bagaimana sultannya Mas Gilang ini dengan lini bisnis lain yang dia miliki. Sedangkan Antangin merupakan salah satu brand herbal terbesar dan paling dikenal di Indonesia, dan bukan sebagai nama baru lagi di pedok series MotoGP, karena sebelumnya Antangin juga sudah bekerja sama dengan Gresini Racing MotoGP. Bahkan kerjasama itu sudah terjalin sejak Gresini masih berada di kelas Moto2, sebelum akhirnya berlanjut ke MotoGP. Tapi ternyata, sponsor pribadi pembalap tidak bisa masuk sembarangan, karena setiap sponsor harus mendapat persetujuan dari Astra Honda Racing Team agar tidak bentrok dengan sponsor utama tim. Misalnya, kalau ada sponsor oli pribadi, itu bisa bermasalah kalau tim sudah bekerja sama dengan brand oli lain. Jadi semuanya benar-benar diatur secara profesional. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Veda ini menunjukkan kalau Indonesia sebenarnya punya sistem pembinaan balap yang cukup serius. Dan hasilnya sekarang mulai terlihat. Pembalap Indonesia perlahan mulai mampu bersaing di level dunia. Semoga saja pencapaian Veda Ega Pratama ini bisa menjadi inspirasi untuk pembalap muda lainnya. Karena siapa tahu, beberapa tahun ke depan, Indonesia akhirnya benar-benar punya pembalap tetap di MotoGP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, berapa sih gaji atau pendapatan Veda Ega selama dia berkarier di dunia balap ini, khususnya di series Moto3 dunia. Banyak orang mungkin berpikir, pembalap Moto3 itu cuma dibayar gaji biasa seperti pekerjaan kantoran. Padahal kenyataannya, sistem pendapatan pembalap dunia jauh lebih kompleks dari itu. Termasuk untuk Veda Ega Pratama yang saat ini membela Honda Tim Asia di Moto3 dunia. Sebagai jebolan Astra Honda Racing Team yang berhasil naik ke Honda Tim Asia dengan dukungan penuh HRC atau Honda Racing Corporation, skema pendapatan Veda tentu sangat berbeda dibanding pekerjaan biasa. Sebagai pembalap muda binaan Astra Honda Racing Team yang berhasil menembus ajang dunia bersama Honda Tim Asia, dengan dukungan penuh Honda Racing Corporation, skema penghasilan Veda Ega Pratama tentu jauh berbeda dibanding pekerjaan biasa yang hanya mengandalkan gaji bulanan tetap. Di dunia balap profesional, pemasukan seorang rider berasal dari banyak aspek, mulai dari kontrak utama, bonus performa, sponsor pribadi, hingga berbagai fasilitas bernilai sangat besar yang ditanggung penuh oleh tim dan pabrikan. Dan inilah 4 sumber pemasukan yang didapat Veda Ega Pratama dari perjalanannya menjalani musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Tapi sebelum lanjut, admin mau disclaimer dulu ya. 4 poin ini bisa saja lebih besar atau bahkan lebih kecil dari kenyataannya. Karena nominal asli kontrak pembalap biasanya bersifat rahasia. Namun, seluruh informasi ini admin rangkum dan telusuri dari berbagai sumber terpercaya, serta gambaran umum kontrak pembalap muda di ajang Moto3 dunia. 1. Gaji pokok base salary dari tim pabrikan. Sebagai pembalap non-pay rider atau pembalap yang direkrut karena performa, Veda mendapat kontrak profesional langsung dari pihak tim. Artinya, ia tidak perlu membawa sponsor pribadi besar untuk membeli kursi di tim balap.
Pihak manajemen seperti Honda Tim Asia dan HRC memberikan kompensasi tahunan atas jasanya membalap dan mewakili nama Honda di ajang internasional. Nominal pastinya memang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, namun berdasarkan kisaran umum pembalap muda Moto3 yang mendapat dukungan pabrikan, nilai kontraknya diperkirakan berada di rentang €30.000 atau Rp616.230.000 hingga Rp150.000 atau Rp2.655.750.000 per musim, tergantung performa, durasi kontrak, dan potensi masa depan pembalap tersebut. 2. Bonus berbasis performa, performance bonuses. Dalam dunia motorsport, bonus performa sering menjadi sumber pemasukan terbesar selain gaji utama. Hampir semua kontrak balap memiliki klausul bonus yang akan cair jika pembalap berhasil mencapai target tertentu. Semakin bagus hasil balapan yang diraih, semakin besar pula bonus yang diterima. Bonus ini bisa diberikan ketika pembalap berhasil finish di posisi 5 besar, naik podium, meraih pole position saat sesi kualifikasi, mencatat fastest lap, hingga mengamankan posisi klasemen akhir musim yang memuaskan. Karena itu, performa di lintasan sangat berpengaruh langsung terhadap pemasukan seorang rider. 3. Kontrak sponsor pribadi dan brand ambassador. Selain dari tim, pembalap juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui kerjasama sponsor pribadi. Selama tidak bentrok dengan sponsor utama tim seperti Idemitsu atau Pirelli, pembalap bebas menjalin kerjasama endorsement dengan berbagai brand lain. Biasanya, logo sponsor pribadi ditempel di helm, wearpack, topi, pakaian sehari-hari, atau dipromosikan melalui media sosial pribadi. Seiring meningkatnya popularitas sepeda sebagai salah satu talenta muda Indonesia di level dunia, peluang kerjasama komersial seperti ini juga diperkirakan akan terus bertambah besar. 4. Fasilitas finansial non-tunai bernilai sangat tinggi. Banyak orang mengira penghasilan pembalap hanya berasal dari uang tunai. Padahal, salah satu keuntungan terbesar justru datang dari fasilitas yang ditanggung penuh oleh tim. Seluruh kebutuhan profesional Veda praktis dibiayai oleh tim dan pabrikan, mulai dari tiket pesawat, hotel, akomodasi selama musim balap, hingga biaya hidup saat menetap di Eropa dan berpindah dari satu negara ke negara lain. Selain itu, Honda juga menyediakan motor balap spek kompetisi, ban, bahan bakar, suku cadang, mekanik, engineer pribadi, hingga fasilitas latihan fisik dan pelatih profesional. Jika dihitung secara keseluruhan, nilai fasilitas ini bisa mencapai miliaran rupiah dalam satu musim dan menjadi investasi besar Honda untuk mengembangkan karir Veda menuju level yang lebih tinggi. Dan kalau melihat perkembangan Veda Ega Pratama sampai sejauh ini, rasanya perjalanan ini baru saja dimulai. Di usia yang masih sangat muda, Veda sudah berhasil mencetak berbagai pencapaian yang bahkan belum pernah diraih pembalap Indonesia sebelumnya. Dukungan dari keluarga, Astra Honda Motor, sponsor internasional, hingga performanya di lintasan menjadi bukti kalau Veda memang punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh lagi di dunia balap internasional. Tentu, perjalanan menuju level tertinggi seperti Moto2 hingga MotoGP masih sangat panjang dan penuh tantangan. Tapi dengan konsistensi, kerja keras, dan dukungan yang terus mengalir, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan menjadi salah satu pembalap Indonesia pertama yang benar-benar mampu bertahan dan bersaing di level tertinggi MotoGP di masa depan. Nah, menurut kalian sendiri, sejauh mana Veda Ega Pratama bisa melangkah di dunia balap? Apakah suatu hari nanti Indonesia akhirnya benar-benar punya pembalap tetap di MotoGP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.